Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah Allah. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan membahas terkait dengan pengkultusan tokoh. Pada prinsipnya, pengkultusan terhadap apapun itu membahayakan terhadap akidah. Karena pengkultusan terhadap selain Allah itu akan menggiring kita untuk menciptakan ilah-ilah yang lain. Secara disadari ataupun tidak, pengkultusan itu bisa menggiring terhadap kemusyrikan. Yang akan kami bahas sekarang adalah pengkultusan fokus kepada tokoh. Jadi kepada tokoh lah. Sebagaimana yang kami rasakan atau mungkin juga kita rasakan bahwasanya saat ini sedang terjadi krisis kepemimpinan. Pemimpin banyak, tetapi figur seorang pemimpin ternyata masih harus dicari. Dalam video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya setidaknya untuk menjadi pemimpin memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, batonah sebagai sifat-sifat Rasulullah, dan juga harus memiliki sepak terjang mahkota Rama Hasta Brata selayaknya raja-raja Jawa. Nah, dua karakter ini ternyata saat ini bukan sesuatu yang melekat kepada pemimpin, sehingga pemimpin saat ini adalah hanya sebatas sebagai pengendali kekuasaan. Di luar kekuasaan, akibat krisis dari kepemimpinan ini, maka umat atau masyarakat dahaga terhadap sosok pemimpin. Maka ketika muncul sosok atau tokoh-tokoh tertentu yang dapat memuaskan atau dapat mengisi dahaga itu, kemudian terjadilah semacam ikatan emosional yang sangat kuat. Ini berlaku dalam semua lini, maksudnya bisa jadi dalam hal terkait agama, bisa jadi dalam hal terkait politik, terkait budaya dan sebagainya. Pengkultusan terhadap tokoh ini sebenarnya membahayakan bagi orang yang ditokohkan, juga membahayakan bagi orang yang menokohkan atau umatnya. Tokoh yang selama ini kita sanjung yaitu Rasulullah SAW, itu secara utuh memang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, penokohan atau pengkultusan terhadap tokoh Rasulullah pun harus benar-benar hati-hati. Dalam artian begini, selain Rasulullah yang sudah dimaksum Allah, insya Allah aman untuk dirinya. Tetapi jika umatnya menokohkan dalam hal yang berlebihan, itu juga bisa membahayakan akidah umatnya. Ketergantungan yang besar terhadap tokoh itulah yang nanti bisa menggeser akidah ke dalam kemusyrikan. Apalagi jika kita mengkultuskan tokoh selain Rasulullah. Bahayanya seperti apa? Bahayanya untuk tokoh yang dikultuskan atau tokoh yang diagung-agungkan,
rentan atau resisten terhadap kemungkinan takabur. Karena begitu banyak pujian dan sanjungan, itu lambat laun bisa menggerus akidah atau tauhid tokoh tersebut gitu. Karena semakin tinggi pohon, semakin besar angin atau semakin kencang angin yang menerpanya. Semakin besar atau semakin tinggi seorang tokoh, itu godaan dan rintangannya semakin besar. Iblis, jin yang masuk pun levelnya semakin tinggi. Jadi kalau kita sayang atau cinta terhadap tokoh atau pemimpin tertentu, maka sebaiknya jangan dikultuskan. Kemudian bahaya untuk yang menokohkan adalah ketergantungan. Jika tokoh atau pemimpin ini adalah pemimpin agama, maka ketergantungan itu bisa berakibat pada ketergantungan akidah. Maksudnya apa? Maksudnya ada keyakinan, bisa jadi ada keyakinan jika kita mengikuti tokoh tersebut, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, ini yang membahayakan di sini. Nah, sehingga hal ini harus dihindari. Artinya apa? Penghormatan terhadap pemimpin atau tokoh tertentu harus didasari dengan dengan pertimbangan atau dengan logika yang benar. Jangan sampai pembelaan atau pengkultusan yang membabi buta sehingga membahayakan dirinya sendiri. Kita harus tahu kapan pemimpin ini bertindak benar dan kapan pemimpin ini bertindak salah. Jikapun memang salah, maka kita secepatnya harus memisahkan atau munfarid, harus memisahkan diri. Jadi posisi seorang pemimpin bagi umat sebenarnya posisinya itu dia sebagai pengarah, dia sebagai pembimbing, tapi jangan dijadikan sebagai cantolan atau tempat bergantung. Ini yang berbahaya di sini. Karena begini, bergantung kepada Rasulullah pun berbahaya. Berbahayanya apa? Begini, jika kita ingin selamat, kita jangan bergantung kepada Rasulullah, tapi harus bergantung kepada Allah. Karena yang punya keselamatan itu mutlak milik Allah. Jika kita ingin selamat, tirulah apa yang Rasulullah lakukan, tapi jangan bergantung mengkultuskan Rasulullah secara fisik. Itu berbahaya. Gitu loh. Karena Rasulullah pun memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Jadi tanpa izin Allah tidak bisa. Oleh karena itu, apalagi jika yang kita kultuskan adalah orang selain Rasulullah. Bagi dirinya itu membahayakan, bagi tokoh tersebut, dan bagi umat yang mengkultuskannya lebih berbahaya. Ketergantungan keselamatan dunia dan akhirat itu bisa menggeser akidah. Tuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagi tokoh yang dikultuskan, sebaiknya harus ekstra hati-hati. Salah satu contohnya adalah banyak beristighfar, banyak bertasbih, dan banyak berhamdalah. Kenapa demikian? Itu untuk melepaskan diri dari rasa ketersanjungan atas pujian-pujian yang masuk. Karena jika seseorang itu teman yang baik atau umat yang baik itu bukanlah umat yang terus menyanjung, itu berbahaya. Dan juga bukanlah umat yang terus mencaci, itu juga berbahaya. Karena jika kita terus-terusan memuji, itu merusak akal sehat. Kita tidak bisa melihat kejelekannya, tidak bisa mengkritisi. Tapi juga jika kita terus-terusan mengkritisi secara membabi buta, membenci secara membabi buta, juga merusak akal sehat. Karena kita tidak bisa melihat kebaikannya gitu. Jadi memposisikan pemimpin ini haruslah proporsional, jangan membabi buta. Karena kasihan juga terhadap tokoh atau pemimpin tersebut. Maka jika Anda seorang tokoh atau pemimpin, hendaklah selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari terplesetnya akibat sanjungan-sanjungan itu.
akibat dorongan-dorongan itu. Karena pencantolan yang sangat besar dari umat atau banyaknya umat yang ketergantungan terhadap tokoh itu bisa membuat tokoh itu sendiri rusak. Itu berbahayanya di situ. Yang kedua, untuk kita yang sebagai umatnya, ketika kita melihat ada sosok yang baik, ada pemimpin yang baik, ada tokoh agama yang baik, maka kita hendaklah mencintai karena Allah ataupun mengkritisi karena Allah. Jangan mencintai membabi buta, jangan juga mengkritisi membabi buta. Karena mencintai dan mengkritisi yang membabi buta itu juga merusak akal sehat. Nah, jadi sekali lagi, setelah kami melakukan investigasi secara spirit, ternyata pengkultusan terhadap tokoh ini berbahaya. Untuk yang dikultuskan juga untuk yang mengkultuskan. Kami melihatnya di spirit berbahaya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah sampai di spirit terganjal atau tersandra dengan pengkultusan itu. Dalam video saya sebelumnya tentang Sunan Kalijaga yang berhenti mengkultuskan itu juga saya sudah sampaikan. Nah, kemudian intinya kita tidak boleh mengkultuskan apapun, termasuk mengkultuskan Rasulullah secara fisik, tidak boleh. Jika kita ingin selamat, ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Jangan memberhalakan tokoh, jangan memberhalakan pemimpin, bahkan jangan memberhalakan Rasulullah. Rasulullah itu mulia karena sifat dan perilakunya yang mulia. Allah memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena sikapnya yang mulia. Jika kita ingin dimuliakan Allah, bersikaplah seperti Rasulullah, bukan menitipkan keselamatan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya bisa memberikan keselamatan jika Allah mengizinkan. Sehingga lebih baik kita langsung meluruskan akidah kepada Allah dan menteladani apa yang Rasulullah perbuat gitu. Tidak perlu menciumi rambutnya dan sebagainya, itu tidak ada nilainya sama sekali. Memberhalakan rambut Rasulullah, memberhalakan baju Rasulullah, tidak ada urusannya. Jika mencintai Rasul, jika mencintai tokoh, ikuti perilaku yang baiknya, ikuti perilakunya, tetap berlindung kepada Allah, tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita selamat, semoga kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.